Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, warga desa Sukawedi. Waduh, luar biasa. Apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja ya di tahun kedua kita menjalani pandemi COVID-19 ini. Ya, kembali lagi. Nama saya Risya dan saya dari Purwokerto. Ini mungkin akan jadi cerita kesekian saya di Do You See What I See ya. Saya mau berbagi cerita mengenai nyasar, sebuah pencarian menuju lokasi penelusuran. Sekitar 8 tahun yang lalu ya, di tahun 2013 saya berdua sama teman saya namanya Ahmad mau tinjau lokasi buat spot foto di komunitas Jelajah Malam, sebuah komunitas yang mana komunitas ini bergerak di bidang foto tempat angker bersejarah dan tak berpenghuni ya. Niatnya kita mau ke Museum Wayang Banyumas ya, namun karena nggak tahu jalan dan nggak lihat maps gitu, akhirnya kita nyasar ke Kaliori. Padahal letak tujuannya saya tuh masih jauh. Nah, masuklah kita. Di kanan jalan ada terpampang gapura selamat datang di sebuah bumi perkemahan gitu ya. Kita masuk ke, lihat kanan dan kiri gitu, banyak pohon lebat gitu. Di depan ada pintu gerbang besi dan di kirinya ada pohon beringin rimbun. Nah, lalu di sebelah kanan agak masuk itu ada aula dan juga pendoponya serta relief berwarna. Dan di relief itu ada gambar besar sosok Hanuman, ya, monyet putih di cerita pewayangan dulu ya. Di sana itu gerbangnya sedikit terbuka. Dari awal pengen masuk, kita udah penasaran, si yakin banget tuh di dalam bumper ada museum gitu kan. Yulah, gas bae lah, wis tanggung ke kutul ngene gitu, kata saya kepada Ahmad. Namun gak lama kita tuh dengar suara gamelan dari arah aula, pas banget baru masuk. Nah, gak lama tiba-tiba ada angin bertiup kencang meniup pohon-pohon sekitarnya, termasuk pohon beringin yang tadi saya bilang. Pohonnya bergerak-gerak lah gitu, daun-daunnya gitu. Wah, disambut ke, kata si Ahmad. Saya langsung membalasnya, oke, semesta merestui ke. Tarik Mat, kita gas, kecepatan 40 km per jam, pelan-pelan aja ya. Padahal ya di hati ini udah was-was gitu, gelisah banget gitu kan. Bisa nggak ya keluar dari sini tuh dengan selamat? Mana besok masih sekolah lagi. Waktu itu kelas 10
1 SMA itu besok harus sekolah karena waktu itu hari Minggu jam 11 lewat 15 malam. Namun baru 500 meter jalan itu kita nemu musola terbengkalai yang kotor banget gitu, banyak daun-daun kering berserakan. Dan gak lama dari samping musola keluar sosok nenek-nenek yang bungkuk. Nah biasanya kalau ada orang tua bongkok tuh jalannya mesti lambat gitu loh. Lah tapi ini kok jalannya agak cepet ya, mana sambil bawa sapu lidi lagi. Nah sosok itu rambutnya juga terurai ke bawah, warna abu-abu gitu, pakai kebaya dan kain jarit yang lusuh, agak gemuk perawakannya. Gak lama ya sampai di depan musola, di pelatarannya. Lalu ia mulai menyapu-nyapu daun-daun itu. Dan kita yang melihatnya dari jauh itu mencoba menghampiri nenek itu sambil pengen nanya gitu loh, jalan keluar dari sini tuh lewat mana? Nuwun sewu Bu, badhe tanglet dalan medal teng Bumper niki teng pundi nggih? Yang artinya permisi Bu, mau nanya jalan keluar dari tempat ini tuh di lewat mana ya gitu. Ia tuh hanya diam. Saya tanyakan sekali lagi dengan suara yang lebih keras dan ia masih diam. Oh nggih Bu, sampun nuwun sewu nggih ngapurane. Saya balik sambil menggerutu ke Ahmad gitu kan. Duh Jen, ditakoni res maur komat. Ahmad langsung membalasnya gitu. Wis tua ya kayak kue, budek kupingnya, balas Ahmad. Tidak lama setelah itu nenek bongkok tadi meluruskan badannya sampai terdengar suara kayak gini nih, kletak, menjatuhkan sapunya. Lalu nenek itu mengejar kami. Wah, saya yang melihatnya langsung bilang ke Ahmad, "Mat, ngoyok Mat." Yang artinya, "Mat, dia ngejar." Ahmad langsung kaget. "Hah, bus, munggah, cepet, munggah. Hah, naik, cepet naik." Gitu. Saya naik ke motor lalu gas sampai jauh dari kejaran nenek itu. Waduh gila, parah banget. Bisa begitu ya? Kita muter-muter nyari jalan keluar, nggak ada sinyal HP di sana. Sampai masuk ke calon jalan baru, yang mana jalannya mah prosesnya waktu itu besokannya mau diaspal gitu kan. Ya udah kita putar balik, lurus ngikutin jalan. Tiba-tiba kok angin makin kenceng ya. Pohon dan batang itu di kanan kiri saya bergerak kencang, itu tertiup angin. Nah gak lama saya ngebonceng Ahmad yang di depan saya itu lagi ngegas, lagi ngendarai motor. Ia lihat kita tuh lagi diikutin api. Iya, apinya terbang ngejar kita. Saya yang awalnya tuh gak ngeliat apa yang dimaksud si Ahmad, karena Ahmad ngelihatnya tuh dari spion gitu. Tapi pelan-pelan bau-bau kebakar tuh mulai kecium gitu loh. Ternyata api itu sekarang ya, saat saya ingat-ingat kembali, api itu berjarak beberapa meter saja dari kepala kami. Makanya kok ini angin kenceng waktu kita lagi ngebut, kok palanya panas gitu. Harusnya kan ya anget, adem gitu loh karena helman ya kan. Nah makin kenceng kita narik motor, gak lama seperti ada yang melompat-lompat dari pohon ke pohon. Cepet sekali.
sambil mengeluarkan suara "Shh, shh, shh." Dan gak lama api terbang itu menjauhi kami. Alhamdulillah, gangguan hilang. Kita berhenti sebentar, masih di dalam bumi perkemahan. Sedangkan ya waktu menunjukkan pukul 12 kurang 15 malam ya. Nah, kita bingung dari tadi kok belum menemukan jalan keluar. Mikir gitu kan, ini kita mau gimana nih, masa ya kita mau camping tanpa tenda gitu kan. Nggak bawa tikar, cuman bawa jaket doang gitu sama jas hujan. Sampai akhirnya dari atas pohon turunlah sesosok binatang putih dengan tinggi sepinggang orang dewasa. Ia menyeringai dan kita berdua udah merinding. Kenapa? Karena baru kali ini saya melihat monyet sebesar itu sepanjang hidup saya. Bulunya ya dari kepala sampai ekor tuh putih semua. Monyet itu tidak galak ya, tidak liar gitu. Karena monyet itu hanya menunjuk ke arah, kalau nggak salah arah utara gitu loh, ke arah dimana di sana ada lampu jalan berwarna kuning, sambil menyeringai-ringai, menunjukkan taringnya dan melompat-lompat kecil. Kami berdua yang nggak percaya akan apa yang kami lihat menangkap pesan. Sepertinya monyet ini menunjukkan jalan keluar dari tempat ini. Kami yang menangkap maksud tersebut mengucapkan matur nuwun, terima kasih, sambil memposekan tangan gitu, menutup kedua tangan, kita mengucapkan terima kasih gitu. Kita nyalakan motor, kita geber bentar, kita gas, lurus saja ikutin jalan. Nah, di kanan jalan ada pabrik batu bata rumahan, terus kita selanjutnya lurus lagi, ada juga peternakan ayam negeri dengan kandang yang super besar. Nah, habis itu baru lampu yang ditunjukkan monyet tadi makin dekat, ada jalan keluar. Dan alhamdulillah kita ke jalan raya. Kita menelusuri jalan raya tersebut, hafal jalannya, juga kita bisa pulang ke rumah sekitar jam 12 lewat 1/4 gitu sampai rumah. Makanya dari itu pesan saya, kalau kalian pengen ke mana-mana, pastikan kalian lihat peta ya. Jangan sampai nyasar, apalagi nyasarnya kayak saya gitu. Terima kasih ya udah mendengarkan episode hari ini. Terima kasih juga untuk Mr. Popo, Mas Ruli, dan juga Mbak Devi. Mohon izin promosi juga, saya ada podcast genre komedi, podcast saya sendiri namanya Blakasuta Podcast, membahas tentang obrolan sehari-hari gitu ya. Yang pasti juga ada horornya juga. Segmen horornya namanya Kisah Misteri dan Memedi atau biasa disingkat Samidi. Kita tayang seminggu 2 kali gitu. Infonya bisa di follow aja di @Blakasuta Podcast di Instagram ya. Di Spotify-nya juga bisa diklik follow biar nggak ketinggalan kalau kita habis upload episode baru. Thank you so much to you see what I see. Selamat menjalani hari. Wassalamualaikum. Terima kasih.
Kirim cerita kamu ke alamat berikut.